serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita masuk pagi hari pasal yang ke-24, saudara, dari 2 Tawari. Kita akan lihat bersama, saudaraku, pada ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang ada dalamnya, maka kemudian mereka mengangkat peti itu lalu raja setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja mereka membangun kembali rumah Allah. 14. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita melihat dalam pasal ke-24 Raja Yoas, Saudara. Raja Yoas yang bagaimana kemudian Imam Yoyada menyingkirkan, ya saudaraku, menyingkirkan Atalia, ya saudara, nenek daripada Yoas, saudaraku. Lalu kemudian Yoas yang kecil ini dijadikan raja dan dikatakan selama Yoas didampingi oleh Imam Yoyada, maka Yoas jadi seorang raja yang luar biasa. Kita melihat bagaimana pembangunan bait Allah, renovasi bait Allah itu dikerjakan, ya. Dia mengambil sebuah inisiatif supaya rumah Tuhan diperbaiki, karena rumah Tuhan pada waktu itu sudah berantakan, banyak perabot-perabot yang hilang. Tapi di zaman Yoas, saudaraku, terjadi sebuah perbaikan, dan saya percaya bukan cuma bicara tentang secara fisik gedung, tapi juga saya melihat bagaimana orang-orang Yehuda menjadi antusias untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang buat Tuhan. Ya saudara, mereka antusias ketika mereka diwajibkan untuk memberi persembahan pajak, saudaraku, dalam bentuk pajak. Mereka begitu antusias sekali, ya saudara. Bagaimana pengaruh yang positif ini dihadirkan oleh Raja Yoas di tengah-tengah orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda. Ya, para imam juga menjadi bersemangat dalam melayani, saudaraku. Ya, seluruhnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sebuah suasana yang luar biasa selama Yoas memerintah didampingi oleh Imam Yoyada. Tapi saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Ternyata cerita ini belum selesai. Ya, cerita ini belum selesai. Lalu kemudian dalam hidup Yoas terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Yang dimulai dari apa? Yang dimulai dari meninggalnya Imam Yoyada. Imam Yoyada yang tadinya hadir, jadi imam, jadi nabi, jadi mentor, jadi orang tua, ya saudara, jadi sahabat, ya saudara, mendampingi Yoas
ketika dia jadi raja. Dia mengarahkan, dia mensupport. Pada waktu Yoas lagi lemah, pada waktu dia lagi putus asa, pada waktu dia lagi bingung, Imam Yoyada jadi apa ya? Jadi sahabat, sekaligus jadi orang tua, tapi juga kadang jadi nabi, jadi imam, ya saudara. Tapi kemudian Imam Yoyada mati. Nah, makanya saya katakan cerita ini belum selesai. Setelah itu ada sebuah cerita yang sangat berbeda. Setelah itu ceritanya berubah. Sampai hari ini, saudaraku, sampai hari ini mungkin cerita tentang saya dan saudara itu seperti Yoas, baik, bagus, menyenangkan hati Tuhan. Tapi maaf, cerita kita belum selesai. Buku yang menceritakan tentang hidup saya belum selesai. Masih ada kelanjutannya. Cerita tentang Yoas juga belum selesai. Ada kelanjutannya. Dan ternyata cerita selanjutnya menjadi cerita yang anti klimaks. Cerita yang anti klimaks, cerita yang tadinya menceritakan tentang sesuatu yang naik klimaks, tapi kemudian jadi menurun, jadi anti klimaks. Itulah cerita tentang Yoas. Ngeri. Kalau saya melihat, saya terkaget-kaget waktu saya baca lagi ini ya. Saya terkaget-kaget. Waktu tadi saya baca, kenapa? Karena ini jadi raja yang berubah 180 derajat. Raja yang melakukan sebuah perubahan secara luar biasa di tengah-tengah Yehuda. Secara rohani, secara pembangunan rohani tapi kemudian cerita selanjutnya, waktu berjalan terus dan waktu ini ternyata merubah. Orang mulai mengkultuskan Yoas. Nah ini nih saudara, berbahaya. Makanya jangan gitu, nggak boleh. Firman Tuhan katakan nih saudara, orang-orang mulai menyembah Yoas. Karena mereka merasa apa ya, kehadiran Yoas itu sangat berdampak positif buat mereka, sampai mereka menyembah Yoas. Lalu kemudian terus berjalan, akhirnya mereka sudah tidak bisa membatasi diri, ya, mereka sudah tidak bisa membatasi diri, akhirnya mereka masuk dalam penyembahan berhala. Hati-hati, saudara. Pelajaran yang pertama dari kita buat pagi hari ini adalah hati-hati, nggak boleh mengkultuskan orang. Ada amin, saudaranya. Saya tidak mau dikultuskan, jangan pernah mengkultuskan. Kita bikin dosa dalam diri kita, kita sedang menghadirkan dosa dalam diri kita. Ada orang-orang yang jadi penolong buat kita, tapi percayalah, orang-orang itu Tuhan yang hadirkan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Bukan mereka yang jadi penolong, tapi Tuhan, karena Tuhan melihat kita. Itulah sebabnya Tuhan menghadirkan orang-orang ini di sekitar kita. Untuk apa? Menjadi berkat, menjadi penolong, menjadi apa? Menjadi sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang positif dalam diri kita. Seperti Yoas, sebetulnya Tuhan hadirkan. Ini cerita selanjutnya, bagaimana mereka masuk dalam penyembahan berhala. Anak Imam Yoyada, saudara, ceritanya anak Imam Yoyada jadi nabi, meneruskan ayahnya. Ya, Tuhan bicara sama dia dan dia sampaikan kepada Raja Yoas, kepada bangsa Yehuda. Nggak terima loh, saudara. Mereka marah. Mereka nggak bisa diatur lagi. Mereka nggak bisa diingatkan lagi. Mereka nggak mau mereka sudah nggak mau ditegur lagi, sudah. Ini terkhususnya Yoas. Keras hatinya dari seorang raja yang cinta sama Tuhan, dari seorang raja yang takut, dari seorang raja yang berbuat bakti sungguh-sungguh sama Tuhan, berubah. Ini firman buat kita semua. Maaf,
potensi untuk saya berubah, potensi untuk saudara berubah, itu masih besar. Baik berubah dari jahat kepada yang baik, itu masih besar. Tapi saya harus bilang juga, berubah dari yang baik jadi jahat, itu juga besar. Kita melihat di sini anak Imam Yoyada, ya saudara, sampaikan firman Tuhan, tegur mereka. Bahkan ada beberapa nabi lagi dibunuh, saudara, dibunuh. Saking bencinya, saking gak sukanya, saking udah gak mau diaturnya, saking gak mau diomonginnya lagi, dibunuh. Cerita selanjutnya gak enak. Cerita ini jadi cerita yang gak enak, cerita yang anti klimaks. Bayangkan, ini Raja Yoas dibela-belain ketika dia masih kecil, dia dinaikkan jadi raja, saudara. Atalia digulingkan, saudara, dibunuh, dihadirkan dia. Saudara-saudaranya, saudara-saudara Yoas itu dibunuh, cuman dia yang selamat. Tuhan punya rencana besar buat Yoas. Tuhan punya rencana besar. Atalia itu bunuh saudara-saudaranya Yoas, saudara, karena dia mau supaya hanya dia, saudaraku, yang jadi raja, ya saudara. Ya, dia yang jadi raja, dia jadi pemimpin Yehuda. Dia angkat jadi raja ketika dia belum bisa apa-apa, didampingi sama Imam Yoyada sampai dia mulai ngerti, mulai bisa, mulai mampu, saudara. Tapi ceritanya kemudian sangat berubah. Coba saudara bisa merenungkan, ya sudah, di rumah saudara merenungkan keadaan yang, cerita ini jadi cerita yang nggak enak loh. Pasal 24 dalam 2 Tawari, cerita yang nggak enak banget. Maaf, tetapi cerita yang nggak enak ini bisa terjadi, bisa menimpa saya, bisa menimpa saudara. Cerita tentang bagaimana seorang yang tadinya tulus, cinta Tuhan, berbakti sama Tuhan, melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan dan banyak orang. Tapi kemudian perjalanannya setelah itu begini. Pelan sih, tapi pasti. Sampai Aram maju dengan kekuatan yang kecil, tapi karena Tuhan marah, dikalahkan. Dia terluka. Waktu dia terluka, saudara, orang-orang kemudian bersepakat bunuh dia di tempat tidur. Yang lebih parahnya lagi, ini raja yang tadinya takut, dia dikuburkan di luar pekuburan raja-raja. Nggak enak banget ceritanya. Sekali lagi, ceritain tentang yang seperti ini, maaf nih saudara, bisa menimpa kita juga loh saudara, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak berawas-awas, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak berjuang, ya. Makanya ada sebuah lagu yang mengatakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Ada amin, saudara. Untuk sesuatu yang bicara tentang iman, kesetiaan, itu butuh sebuah perjuangan. Kenapa? Karena nggak bisa kalau kita nggak berjuang, saya nggak berjuang, saudara nggak berjuang untuk mempertahankan iman. Aduh, habis, hancur kita. Tinggal tunggu waktu. Layu hidup kita, rohani kita, mati hidup kita. Kalau kita nggak berjuang untuk apa? Melawan segala keinginan ini. Melawan apa? Melawan perasaan-perasaan yang seringkali berkecamuk. Ini sama kok. Apa yang saudara alami, saya alami. Apa yang kita alami, orang lain juga alami.
Kadang kita ngalamin sesuatu yang baik, kadang kala kita ngalamin sesuatu yang tidak baik, kadang kala kita diuntungkan sama orang, tapi kadang kala kita dirugikan sama orang, kadang kala kita dipuji sama orang, tapi kadang kala kita disakiti sama orang. Itulah kehidupan. Dan kita nggak bisa pakai semua itu yang tidak enak, yang tidak menyenangkan itu, kita pakai untuk apa? Jadi sebuah alasan untuk kita melepaskan iman, membiarkan iman kita melorot, kendur. Seringkali kita pakai alasan-alasan itu, perlakuan orang sama kita, keadaan yang kita alami, situasi yang kita alami. Kita pakai itu jadi sebuah alasan pembenaran diri. Kenapa saya begini? Karena itu. Kenapa saya begini? Karena itu. Kenapa saya begini? Karena begini. Mungkin Yoas bilang begini, nggak ada yang bisa dampingi saya. Nggak ada. Padahal ada nabi-nabi yang lain, saya percaya. Tapi kenapa? Kenapa Yoas sudah tidak mau dengar? Karena sama, saudara, dia mengkultuskan Imam Yoyada. Dulu ada orang-orang begini, ada satu orang jemaat yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, saya sudah anggap dia kakak saya, karena orangnya baik sekali, saudara. Ya, baik sekali. Kemudian keluarga ini pindah ke Jakarta. Ya, saya ingat cerita ini. Kemudian mereka pindah ke Jakarta. Saudara, satu keluarga pindah, ya saudara, pindah ke Jakarta. Lalu kemudian, ini udah lama, ini cerita lama, ini cerita puluhan tahun yang lalu. Saya tanya, saudara, kerja di mana? Ya, karena sama kakak-kakak saya juga saya panggil nama, ya saudara. Kakak saya yang paling besar aja saya panggil nama. Memang kita nggak diajar begitu, agak kurang ajar sih, saudara, ya panggil nama. Papanya Ari itu saya panggil nama, saudara. Ya, kita agak kurang ajar gitu, saya agak kurang ajar, saudara. Ya, jadi saya juga sama orang itu juga saya panggil nama aja gitu, saudara. Dia jadi mana? Lah, Keder lah. Kenapa? Keder nggak ada yang kayak Omasi waktu itu, zamannya papa. Nggak ada yang kayak Omasi. Beda, ya, nggak enak. Kesannya bagus, saudara, tapi jadi sesuatu yang mencelakakan. Kenapa? Itu dimulai dari mengkultuskan. Salah. Imam Yoyada dikultuskan sama Yoas. Ya, apa yang Imam Yoyada bilang dia dengar, dia terima. Kenapa? Karena udah nyambung hatinya, udah nyambung. Ikatannya sudah begitu kuat. Tapi lebih kepada apa? Lebih kepada pengkultusan. Lebih kepada apa? Pengidolaan. Bukan kepada suara Tuhan lagi. Nah, hati-hati nih, saudara. Dimulainya dari hal seperti ini. Bergantung sama manusia. Kalau orang itu saya nurut, orang itu yang dorong, orang itu yang ngomongin saya, ya ini bicara tentang pertemanan mungkin. Kalau orang itu yang ngomong sama saya, kalau orang itu yang tegur sama saya, kalau orang itu yang nasehatin saya, kalau orang itu saya dengar. Tapi yang lain enggak. Nanti satu saat Tuhan hilangkan orang ini. Kenapa? Karena iman itu bukan bicara tentang orang itu. Tapi bicara tentang saya dan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Itu urusan saya dengan Tuhan, itu urusan saudara dengan Tuhan. Nanti nggak ada lagi orang-orang di sekitar kita, nggak ada lagi yang support, yang nasihatin, yang dampingi kita, nggak ada lagi. Tapi kita tetap harus bertanggung jawab untuk apa? Untuk tetap berdiri di atas kaki kita, mempertahankan iman kita. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena iman itu tanggung jawab pribadi, lepas pribadi. Nggak ada urusan orang lain. Saudara nggak bisa bilang begini, aduh orang itu udah nggak ada sih. Nggak bisa. Orang itu sudah nggak support saya lagi. Orang itu udah nggak ngajakin saya lagi. Orang itu udah nggak ngingetin saya lagi. Nggak ada.
Iman itu pribadi lepas pribadi tanggung jawabnya. Sama halnya ketika ada orang juga, orang itu sih ngecewain saya, orang itu sih nyakitin saya, nggak ada urusan. Betul orang itu salah, tapi ketika engkau dan saya membiarkan iman kita hancur karena perkataan, karena sikap orang itu, maka nggak ada pembenaran buat kita. Kalau saudara perhatikan pasal 24, ngeri ceritanya. Sungguh saudara, saya sedih, tapi juga satu sisi Tuhan kayak ngingetin saya dan kita semua, hati-hati, karena potensi cerita yang seperti ini bisa terjadi, kita alami. Kalau apa? Kalau kita tidak berawas-awas, kita tidak berhati-hati. Periksa nih lagi, saudara. Yang saya lihat seperti itu, Yoas jadi satu raja yang sombong. Kenapa? Orang mulai kultuskan, orang mulai sembah dia, orang mulai puji dia, orang mulai agungkan dia, orang mulai apa saudaraku? Wah, hebat ini raja. Lupa diri. Dan ceritanya jadi berubah sekali, saudara. Ceritanya itu jadi berubah sekali dari orang yang cinta Tuhan, melakukan sebuah gerakan-gerakan yang luar, gebrakan-gebrakan yang luar biasa dalam pelayanan. Dia yang jadi motornya, dia yang jadi otaknya. Dia yang bilang sama imam-imam, udah kumpulin ya, ambil sebuah inisiatif. Kan Musa pernah bilang ada pajak, taruh kotak di depan bait Allah. Ternyata orang antusias, saudaraku, kasih dan cepat penuhnya gitu, cepat penuhnya, dan uang itu dipakai untuk memperbaiki, memperindah bait Allah, dan orang jadi asik gitu, saudara. Orang jadi antusias beribadah, jadi mengalami sebuah terobosan-terobosan dalam kerohanian. Tapi saudara lihat, ceritanya sangat berubah sekali. Saya cuma mau bilang begini, sudah firman Tuhan lagi mau ngingatin kita. Saudara, ada satu kalimat pertanyaan yang penting untuk kita jawab. Mau sampai berapa lama kita mau setia sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Mau sampai berapa lama kita mau setia sama Tuhan? Mau sampai berapa lama? Ya. Karena ya seperti itu. Itu sebuah pertanyaan yang saya pikir harus ada jawabannya, sudah. Karena jawaban ini akan menjadi sebuah komitmen buat kita. Ada amin, saudara ya. Jawaban ini jadi sebuah komitmen buat kita. Kenapa? Karena sama, saudara, hidup nih akan mengalami yang namanya perubahan demi perubahan. Naik, turun, panas, dingin, hujan. Macam-macam kita ngalamin perubahan dari saya buka-buka, saudara. Saya buka Google Drive ya, ada isi foto-foto ya, saudara. Saya coba lihat ya, ada Natal tahun 2018 Natal tahun 2018, dan saya lihat ya, bukan Natal, tahun baru, akhir tahun kan kita suka bikin ibadah akhir tahun dan ada kesaksian ya, sudah. Saya lihat orang-orang yang kesaksian memuji Tuhan, bersyukur ya, sudah. Saya lihat ada ibu-ibu pendoa kali ya, saudara. Ibu-ibu pendoa lagi pada nyanyi gitu. Saya lihat di fotonya. Saya lihat, wah, ada beberapa orang yang sudah nggak ada. Ada beberapa orang yang sudah nggak ada. Oh, ini si tante ini udah nggak ada. Oh, tante ini udah nggak ada. Si itu udah, yang satu udah sakit, yang satu udah stroke gitu, kayak gitu. Ternyata beberapa tahun saja nih, saudara, beberapa tahun saja ada banyak cerita yang berubah gitu. Ada banyak orang-orang yang tadinya ada udah nggak ada. Ada orang-orang yang tadinya kuat, sehat, jadi udah lemah. 2018 maksudnya masuk di 2019 kan, berarti kan 2019, 2020, 2021 berarti baru 3 tahun kan, 2022 nya baru. Kurang lebih 3 tahun.
3 tahun sudah banyak mengubah cerita. Dan banyak cerita yang kita akan alami di hari-hari ke depan. Ya. 5 tahun ke depan kita nggak tahu, saudara, kayak apa yang kita sudah alami. Ya. Jadi cuma bilang begini, saudara. Ya, kita bisa memasuki tahun ini nih. Ya kan? Kita bisa memasuki tahun 2022. Tapi maaf nih, saudara. Ada di antara kita, saya kah, saudara kah, yang nggak bisa ngakhirin tahun 2022. Sadar nggak, saudara? Kita bisa masuk dari 2000. Ada orang-orang yang nggak bisa masuk di 2022 ini. Ada orang-orang yang nggak bisa masuk. Selesai di situ. Nggak bisa masuk di 2022. Ada mentor saya, Pendeta Buce Korompis. Mau Natal, Tuhan panggil pulang. Pendeta Buce Korompis. Mau Natal, Tuhan panggil pulang. Pengen ikut Munas, udah nggak bisa. Ya, Tuhan sudah panggil. Masuk di 2022 nih, saudara. Ya, kita bisa masuk, kita berhasil masuk, saya dan saudara memasuki tahun 2022. Tapi adakah kita bisa menyelesaikan tahun 2022? Masuk di 2023. Tahun 2021 kita setia. Tapi adakah kita masih akan terus setia di tahun 2022? Enggak, maaf nih saudara, saudara mungkin bilang begini, tapi itu nggak bisa jadi ukuran, Pak Gem. Bisa, saudara. Maksudnya gini, ibadah 2 pagi, ya kelihatan, tapi kemudian udah nggak kelihatan lagi. Itu bisa jadi indikasi. Maaf nih saudara, itu bisa jadi indikasi. Ibadah masih kelihatan enggak, itu indikasi, itu tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda seperti apa rohani, saudara jaga rohani saudara. Itu bisa jadi indikasi. Ya, saya ingat 2 pagi dulu, penuh banget, saudara. Penuh sekali. Ya sekarang sih puji Tuhan ya saudara ya. Ya, kurang lebih kan ada 55.000 nih pagi ini, saudara. Ya. Ya puji Tuhan, saudara. Tapi maksud saya, ini jadi sebuah indikasi gitu. Indikasi. Artinya gini, indikasi apa? Saudara masih mau berjuang atau enggak? Ada amin, saudara. Ya. Ini bukankah saudara hadir tiap pagi ini sebuah perjuangan? Mesti yang sudah, apalagi yang sudah berapa itu ikut online, sekarang mesti dipaksa-paksain untuk ikut offline. Itu perjuangan. Bari ngap pakai masker. Bari ngap pakai masker, bari takut, aduh nanti pribadi, aduh nanti pribadi. Itu sebuah perjuangan. Bahwa iman untuk tetap hidup itu butuh perjuangan. Bisa bilang amin, saudara. Itu nggak bisa nyantai-nyantai. Lalu kemudian membiarkan Roh Kudus yang menghidupkan iman. Nanti anugerah Tuhan yang menghidupkan, menuntun, nggak bisa. Itu perjuangan saya nih, perjuangan. Ada saat saya harus berdiri di sini dengan tidak ada beban sama sekali. Ada saat saya berdiri di sini sepagi ini, saudara, dengan sebuah antusias, saudara. Tapi ada saat di mana saya antusiasnya hilang. Ya saya harus jujur, saudara. Tapi saya harus paksakan hadir. Saya harus paksakan. Ada satu saat bukan cuma antusias yang hilang, tapi lagi ada beban, ada sebuah kesedihan yang luar biasa. Tapi saya harus tetap berdiri, saudara. Sama kayak saudara, dengan segala macam perasaan yang saudara sedang alami hari-hari ini. Ada yang lagi ada beban besar, ada sesuatu yang lagi terhimpit dengan masalah. Tapi saudara paksakan. Ada yang lagi kelimpahan, pengennya sini umang ngitung duit terus, saudara. Ya bukan. Lebih pengen ngitung duit tuh. Mau bengi us ngitung dong entong ya saudara, sampai us jam 1 esuk dong entong ya. Pengennya petang-tangi ngitung duit maning. Ingat ada doa pagi. Semoga saudara ngalamin lagi kayak gitu, saudara. Ya, ngitung sampai us jam loro dong entong masih setumpuk ya saudara. Pengennya sih pagi-pagi ngitung duit lagi. Cuman ayo ketemu Tuhan dulu ya saudara.
bahwa iman itu harus diperjuangkan untuk tetap hidup. Ada amin, saudara. Untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat. Yoas tuh, saudara, Yoas lemah bukan karena masalah loh. Tahu kan saudara, Yoas lemah bukan karena masalah, tapi Yoas melemah itu karena sebuah kejayaan, keberhasilan. Dia lagi disembah orang, dia lagi ngalamin sebuah terobosan, dia lagi ngalamin sebuah sesuatu yang suasananya indah. Nggak ada, dia nggak ketemu sama orang yang nyebelin. Oh, semua orang kagum sama dia, semua orang puji dia, semua orang memuja dia, karena memang ini raja hebat. Tapi disitulah kemudian dia ngalamin yang namanya kelemahan. Saudara nggak bisa bilang begini, coba kalau saya diberkati, saya pasti sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak. Jadi apapun yang saudara alami, ayo tetap jaga iman kita. Ada amin, saudara. Apapun, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang menyakitkan, dalam kondisi yang antara hidup dan mati, saudara. Karena sekali lagi, iman itu hasil dari sebuah perjuangan. Hadirnya iman itu karena Tuhan yang hadirkan kita, karena anugerah Tuhan. Tapi untuk mempertahankan iman, untuk tetap hidup dalam diri kita, maka kadang kita harus berdarah-darah, kita harus ancur-ancuran untuk mempertahankan iman. Tolong kita ya saudara, biarlah firman ini boleh menjadi sesuatu yang mengingatkan kita. Maksudnya gini, sehingga waktu kita mulai lemah di tahun ini, kita masih lemah, saudara. Maksudnya ada saat-saat kita lagi lemah, biarlah ada apa ya, saudara? Firman itu sudah jadi daging gitu, jadi rema, ya, saudara. Ya sudah melekat, ya sudah melekat, menyatu dengan hidup kita, sehingga firman itu kemudian mengingatkan kita lagi, menggairahkan kita lagi. Ada amin, saudara punya. Firman itu tanpa kita sadar, di luar kesadaran kita, tapi firman yang kita sudah dengar hari ini nih, saudara, nggak ngerti firmannya kayak apa sih, udah lupa, tapi nggak tahu tuh sudah jadi daging sih, saudara. Jadi firman itu yang menguatkan kita untuk kita terus berjalan. Ya, mungkin langkah kita sudah nggak seperti kayak kemarin, langkah kita jag-jag, ya, bahasa Spanyolnya jag-jag. Tapi kemudian langkah kita sekarang udah mulai, mungkin mulai ada yang tati-tati. Tapi ayo terus berjalan maju, jangan stop, jangan berhenti. Tuhan nggak lihat seberapa besar langkah saudara, enggak. Tapi saudara, Tuhan yang Tuhan suka adalah Tuhan melihat saudara tetap maju selangkah demi selangkah. Ada amin, saudara. Yang Tuhan suka, engkau tidak membiarkan langkahmu terhenti karena kecewa, karena kesusahan, karena masalah, lalu langkahmu jadi berhenti. Mungkin engkau cuma bisa melangkah tertati-tati, tapi Tuhan suka, dan Tuhan akan mampukan saudara dan saya untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan langkah kita sampai apa? Sampai kita ketemu sama garis akhir, garis finish. Lalu kemudian kita akan mendengar satu suara yang indah. Biarlah suara itu kita dengar satu saat nanti ya saudara. Bukan dari saya, bukan dari saudara juga, tapi Tuhan sendiri yang berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhan." Bila suara itu terdengar, suara itu bukan ditujukan buat orang lain, tapi suara itu kita tahu, itu suara ditujukan kepada saya. Karena kita sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Amin. Mari kita menyembah Tuhan.